Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kamu semuanya senantiasa sehat, senantiasa bahagia, dan selalu ada dalam suasana yang menyenangkan. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah, sebuah video pembelajaran suplemen yang dibuat dalam rangka menunjang pembelajaran jarak jauh bagi anak-anakku semuanya. Dan masih bersama Mang Guru Mumu, guru yang akan membersamai kamu semuanya selama belajar dari rumah melalui video pembelajaran suplemen ini. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi pelajaran kita sebelumnya. Tentu masih di tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, dan sekarang kita beranjak ke pembelajaran 5 dan 6. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berharap pada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan dalam hatinya masing-masing senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengucap bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, sudah siap ya semuanya ya? Nah, kita siapkan dulu buku dan alat pembelajaran yang kamu butuhkan. Dan kami berpesan kepada ayah bunda, tolong dampingi putra-putrinya selama belajar, supaya nanti selama pembelajaran berlangsung, jika ada hal-hal yang kurang dipahami, bisa langsung dicarikan solusinya oleh ayah bunda semuanya. Ini materi pembelajaran kita melanjutkan materi pembelajaran sebelumnya, masih tentang pikiran utama. Lalu yang kedua tentang daur hidup hewan, metamorfosis ya. Apa itu metamorfosis? Nanti akan kita pelajari jenis-jenisnya, bentuk-bentuk metamorfosis pada hewan. Kemudian kita juga masih dan terus belajar mengenai lagu bertangga nada minor. Setelah kemarin kita belajar lagu bertangga nada mayor, nah kita lanjutkan ke lagu bertangga nada minor. Baik anak-anakku semuanya, mohon diperhatikan ya layar smartphone-nya. Nah, setelah 2 video kemarin kita belajar bagaimana menentukan pokok pikiran melalui sebuah peta pikiran. Nah, hari ini kita akan lanjutkan latihannya, bagaimana kamu bisa menemukan pokok pikiran dari sebuah peta pikiran, atau bagaimana caranya menuangkan pokok pikiran dalam sebuah peta pikiran. Nah, kenapa ini diulang-ulang terus, disajikan terus-menerus contoh-contohnya? Nah, ini dalam rangka supaya kamu terlatih ya. Alangkah baiknya kamu juga mencoba di rumah ya. Kamu coba di rumah membaca sebuah teks non fiksi, lalu kamu buatkan peta pikirannya. Tentu kamu harus tentukan dulu pokok pikirannya apa ya. Jadi urutannya kamu baca, setelah dibaca kamu cari pokok pikirannya, lalu kamu buatkan peta pikirannya. Nah, dengan cara begitu insya Allah kamu akan sangat mudah sekali dalam belajar. Apa yang ingin kamu pelajari, apa yang sedang kamu baca, pasti sangat mudah untuk dipahami jika kamu sudah bisa membuat peta pikirannya. Itu ya anak-anakku semuanya. Nah, seperti itulah caranya kalau kita belajar. Kalau kita ingin belajar dengan berhasil, ingin cepat paham, maka kamu harus melakukan apa yang kamu pelajari. Minimal kamu merangkum dalam sebuah peta pikiran ya. Syukur kalau bisa langsung mengamalkannya. Misalkan nih, kamu membaca tentang kemarin penggolongan hewan. Langsung kamu cari tuh ya. Kamu berkunjung ke
peternakan atau ke kandang hewan yang ada di sekeliling kamu observasi. Nah, itu lebih bagus lagi ya. Jadi belajar itu yang terbaik adalah dengan langsung turun ke lapangan ya, langsung observasi ke objek yang akan kita pelajari. Itu cara belajar yang paling baik ya, langsung kita terjun, langsung kita praktekkan, langsung kita lakukan, itu yang terbaik. Nah, hari ini kita akan coba belajar mengenai metamorfosis anak-anakku semuanya. Bapak sajikan dalam bentuk peta pikiran supaya kamu terlatih ya, terlatih bagaimana cara membaca sebuah peta pikiran, bagaimana cara membuat sebuah peta pikiran. Nah, materi metamorfosis pada pagi hari ini mungkin ada yang baru dengar ya istilah metamorfosis, atau ada juga yang sudah pernah mendengar, sudah pernah membaca, dan mungkin sudah pernah mempelajarinya. Nah, apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis adalah sebuah perubahan bentuk ya, perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembang. Nah, biasanya ini terjadi pada hewan ya. Kalau manusia kan bentuknya gitu-gitu aja ya, paling dari ukurannya saja yang berubah. Nah, kalau hewan, ada beberapa jenis hewan yang mengalami metamorfosis, yang mengalami perubahan bentuk, dalam artinya bukan ukuran, bukan hanya ukuran yang berubah, tapi bentuknya juga berubah. Ya, bahkan jauh berbeda dari bentuk sebelumnya ya. Nah, itu namanya metamorfosis anak-anakku semua. Jadi metamorfosis adalah, Bapak ulangi ya, perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembang. Perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembang. Nah, metamorfosis ini terbagi dua jenis, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna anak-anakku semuanya ya. Jadi metamorfosis ini terbagi menjadi dua jenis, ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Apa bedanya, Pak? Yang sempurna dan yang tidak sempurna. Nah, kalau yang sempurna itu perubahan bentuk dari tiap tahapnya memang bentuknya jauh berbeda ya, bentuknya jauh berbeda. Contohnya apa, Pak, supaya gampang? Nah, sini sudah ada contoh, Bapak tampilkan, ada katak dan kupu-kupu. Nah, kita yang paling mudah saja, kupu-kupu kamu lihat ya. Kupu-kupu itu kan metamorfosisnya mulai dari telur ya. Kamu bayangkan ya bentuk telur ulat ya. Kamu lihat telurnya, lalu telur berubah menjadi ulat. Ya, tahu kan ulat? Nah, coba bandingkan, sama tidak bentuknya? Tidak ya. Nah, dari ulat kemudian berubah lagi menjadi kepompong. Nah, kamu lihat kepompong. Nah, bentuknya bagaimana? Berubah kan? Nah, berubah. Lalu dari kepompong menjadi kupu-kupu. Coba bandingkan perubahannya. Ada telur, ada ulat, ada kepompong, ada kupu-kupu. Bagaimana perubahan bentuknya? Jauh berbeda kan? Nah, itu namanya perubahan jenis metamorfosis sempurna anak-anakku semua ya. Jadi perubahannya sempurna, sangat jauh berbeda ya. Apalagi kalau sudah jadi kupu-kupu, wah indah sekali ya, bagus sekali bentuknya ya, membuat orang ingin terus memandangnya, ingin menangkapnya bahkan ya. Padahal tadinya apa? Ulat ya. Padahal tadinya ulat, sesuatu yang dianggap menjijikkan, sesuatu yang dianggap menakutkan. Nah, tapi ketika sudah berubah menjadi kupu-kupu, dia bertapa sekian lama dan menjelmalah menjadi sesosok yang indah, sosok yang begitu dinikmati oleh mata banyak orang. Nah, itu ya, perubahan-perubahannya seperti itu. Atau contoh lainnya adalah katak. Kamu lihat bagaimana perubahan bentuk katak dari mulai telur, kemudian berubah menjadi kecebong, kemudian menjadi katak berekor ya. Kemudian ekornya sedikit-sedikit hilang, jadilah katak. Nah, itu kan ada perubahan, bentuknya berubah dari kecebong menjadi katak. Bayangkan tadinya berenang ya, berubah menjadi bisa meloncat-loncat menggunakan kakinya. Nah, itulah katak, perubahan pada katak. Nah, itu perubahannya sempurna anak-anakku semua ya. Perubahannya jauh berbeda. Nah, itu yang sempurna. Lalu yang kedua ada metamorfosis
tidak sempurna. Nah, yang tidak sempurna ini ada perubahan, tapi perubahannya itu hampir mirip dari mulai awal ya, dari awal kemudian berubah, cuma perubahannya itu tidak drastis ya anak-anakku semuanya, perubahannya tidak drastis. Jadi perubahannya cuma sedikit ya, cuma sedikit. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini adalah kecoa anak-anakku semua ya. Kecoa, bagaimana kecoa berubah dari telur kemudian menjadi apa istilahnya? Nimfa ya. Menetas menjadi nimfa. Nah, nimfa ini beberapa mengalami perubahan kulit ya, mengalami perubahan kulit, tapi bentuknya masih seperti itu ya, bentuknya masih seperti itu, cuma tampilannya saja yang berubah. Tadinya tidak punya sayap, lama-lama punya sayap, gitu ya anak-anakku semuanya. Nah, ini contoh perubahan yang tidak sempurna. Nah, disebutnya metamorfosis tidak sempurna. Contohnya adalah kecoa. Oke, sampai sini paham ya anak-anak semuanya? Silahkan kamu observasi langsung di lapangan, cari hewan-hewan jenis ini untuk kamu pelajari. Selanjutnya, oh maaf, ini judulnya belum Bapak ganti ya. Tidak apa-apa lah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tangga nada. Kamu jangan lihat judulnya ya, kamu lihat yang bagian bawahnya. Saya ini bekas kemarin. Mohon maaf, judulnya bekas kemarin. Kamu lihat bagian bawahnya saja. Tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada. Urutan nada apa nih? Urutan nada yang disusun secara berjenjang anak-anakku semuanya. Nah, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tangga nada mayor dan contoh lagu yang terinspirasi atau bertemakan tentang hewannya. Ada lagu kupu-kupu, ada lagu cicak di dinding, ada lagu burung hantu ya, burung kakak tua. Banyak sekali lagu-lagu yang bertemakan hewan. Nah, hari ini kita akan coba mengulang tangga nada yang mayor dan yang minor. Nah, ciri-cirinya sudah kita pelajari bersama. Mungkin kamu sudah hafal ya, mungkin juga kamu sudah bosan ya. Tapi seorang penuntut ilmu sejati itu nggak boleh bosan dengan dengan setiap informasi yang didapatkan. Walaupun informasinya berulang-ulang, kamu dengar terus-menerus, kamu nggak boleh merasa bosan. Seorang pecinta ilmu sejati itu tidak akan pernah bosan mendengar ilmu ya, apapun, walaupun ilmunya sudah kamu pahami, sudah kamu ketahui. Nah, seorang pecinta ilmu sejati dia tidak akan merasa bosan dengan apa yang ia dengar, apa yang ia dapatkan, apa yang ia lihat. Pasti ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang baru dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat ya. Nah, inilah ciri-ciri tangga nada mayor dan minor. Nah, contoh lagunya, kalau kemarin contoh lagu bertangga nada mayor itu kan lagunya bersifat riang gembira ya, bersemangat. Nah, kalau yang minor ini contohnya adalah lagunya bersifat sedih anak-anakku semuanya ya, kurang bersemangat. Apa contohnya Pak? Contohnya misalkan ada satu lagu syukur. Nah, lagu syukur ini adalah lagu yang bertangga nada minor ya, lagu syukur. Kemudian lagu terima kasihku. Nah, itu adalah lagu-lagu syahdu yang bernuansakan nuansanya syahdu, kemudian suasananya sedih, dan ini termasuk ke dalam lagu bertangga nada minor. Itu ya anak-anakku semuanya, kamu sudah paham. Ini hanya sekedar mengingatkan saja supaya kamu tidak lupa, dan Bapak tampilkan dalam bentuk sebuah peta pikiran. Nah, kamu lihat bentuk peta pikirannya seperti apa. Banyak cara membuat sebuah peta pikiran. Tadi sebelumnya Bapak buat seperti ini peta pikirannya, lalu yang kedua seperti ini. Nah, kamu bisa bandingkan. Ini dalam rangka memperkaya bentuk-bentuk peta pikiran yang bisa kamu buat anak-anakku semua ya. Banyak bentuk yang bisa kamu buat.
Nah, berikutnya bagaimana bentuk peta pikiran berikutnya? Nah, bisa juga kamu membuat peta pikiran seperti ini. Ya, ini adalah contoh peta pikiran yang ada hubungan, ya, ada hubungan. Nah, misalkan gini, perubahan ekosistem. Nah, ekosistem yang ada di lingkungan kita itu bisa berubah, anak-anakku semuanya, bisa berubah. Ini saling mempengaruhi. Apa yang dapat mempengaruhi ekosistem, membuat ekosistem itu berubah? Setidaknya ada 3 hal, ya. Bisa lebih banyak. Ini Bapak perlihatkan cuma 3 saja. Pertama, perubahan itu bisa disebabkan karena manusia, ya. Kemudian karena lingkungan, atau karena komponen dalam ekosistem itu sendiri, ya. Komponen dalam ekosistem itu sendiri. Contohnya misalkan manusia yang melakukan perburuan atau manusia yang melakukan perusakan hutan, ya. Hutan dirusak. Kita tahu hutan itu adalah salah satu ekosistem. Ekosistem yang ada di hutan itu banyak, ya. Unsur-unsurnya ada tumbuhan, ada hewan, ya, dan berbagai macam hewan ada di sana. Nah, jika manusia menebang, ya, jika manusia menebangi hutan, maka apa yang terjadi? Rumah hewannya rusak, ya, hewannya mengalami perpindahan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menyebabkan perubahan ekosistem, anak-anakku semuanya. Selain itu, lingkungan juga bisa, misalkan faktor cuaca, faktor musim kemarau. Nah, musim kemarau ini bisa membuat perubahan ekosistem. Musim hujan, ya, bisa meningkatkan ekosistem. Jumlah ekosistem di sebuah wilayah bisa meningkat kalau sedang musim hujan. Kenapa? Karena musim hujan itu rumput-rumput banyak tumbuh, menjadi sumber makanan bagi hewan-hewan, ya. Kemudian hewan berkembang biak dengan baik, ya, sehingga mengalami peningkatan. Sebaliknya kalau musim kemarau, biasanya banyak hewan yang mati. Karena apa? Karena sumber makanannya juga berkurang, ya. Maka hewan yang memakan jenis tumbuhan, memakan rumput, ini pasti akan terpengaruhi oleh kondisi seperti itu, ya, kondisi lingkungan yang sedang musim kemarau, yang sedang mengalami perubahan suhu, misalkan perubahan musim, perubahan cuaca. Atau bisa disebabkan juga karena perubahan ekosistem. Di dalam ekosistem itu sendiri salah satu unsur mengalami perubahan, misalkan dalam satu ekosistem sawah, misalkan di sawah, misalkan banyak orang memburu ular, misalkan ular di sawah diburu, maka apa yang terjadi? Maka populasi tikus ini akan meningkat, anak-anakku semua, ya. Kita tahu bahwa makanan ular itu adalah tikus. Tikus itu bisa terkendali karena adanya ular, ada polisinya adalah ular. Nah, ketika ularnya diburu, ularnya habis, dibasmi oleh manusia, maka ekosistem itu akan berubah, ya, tidak akan ada keseimbangan. Ularnya hilang, maka si tikus ini akan merajalela, akan banyak sekali jumlahnya, ya, akan banyak sekali jumlah, sehingga membuat petani gagal panen. Nah, jadi kamu harus bisa menjaga keseimbangan itu, ya. Jangan sampai ekosistem di sekitar kita mengalami perubahan dan menimbulkan sebuah bencana baru, ya, yang merugikan tentunya. Nah, ini adalah contoh peta pikiran yang bisa kamu buat, bentuknya seperti ini, anak-anakku semuanya. Nah, ini adalah contoh peta pikiran tentang perubahan ekosistem. Baik, anak-anakku semuanya, hari ini kita belajarnya cukup, ya. Kita sudah belajar banyak hal pada hari ini, dan kita sudah 20 menit nih belajarnya, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan 3M. Apa itu 3M? 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, 3. Menjaga jarak, ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Dan untuk mendukung video pembelajaran ini, jangan lupa kamu share, like, comment, and subscribe bagi yang belum, ya.
nyalakan lonceng pemberitahuannya. Baik anak-anakku semuanya, terima kasih dan mohon maaf sekali lagi Bapak tutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.